Halo dulur dan teman-teman semuanya, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini em, episode mencari makna spesial karena di bulan Desember ini selalu identik dengan perayaan Hari Natal. Nah, bagi umat Kristen setiap tanggal 25 Desember memperingati hari perayaan Natal. Nah, untuk itu episode Mencari Makna kali ini kita akan ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang dengan seorang pendeta Kristen. Beliau adalah Bapak Yonatan E.B. Purwanto. Nah, beliau ini tidak lain adalah eh, ayahnya teman dekat saya. Jadi saya sudah akrab dengan keluarganya beliau. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol biar tahu bagaimana sih sebenarnya sejarah dan arti dari sebenarnya Natal itu. Kita sapa beliau. Selamat sore, Pak. Halo, selamat sore. Sehat, Pak ya? Sehat, baik. Oke. Pak, terima kasih sekali loh Pak sudah menerima kami di tempat jenengan ini dan eh, saya bersyukur sekali Pak di bulan Desember ini dalam momen Natal saya bisa silaturahmi dengan jenengan, bisa ketemu, bisa ngobrol-ngobrol. Nah, karena jenengan seorang pendeta, saya pengen tahu banyak, bukan hanya saya ya, tapi mudah-mudahan teman-teman di luar sana juga pengen tahu sebenarnya eh, sejarah dan makna Natal itu seperti apa. Nah, sebagai pembukaan itu Pak, apa Pak sebenarnya makna dari Natal bagi umat Kristen? Saya jelaskan mungkin sedikit ya, atau sebagian dari makna itu. Tentu banyak orang, kita semua mengenal Allah itu penyayang, pengasih, rahmani, Rahim. rahimi. Iya. Ya. Kita umat Kristen juga, kitab suci juga menulis banyak ayat. Salah satunya kitab Jabur atau Mazmur itu menulis juga bahwa Allah itu penyayang, pengasih, rahmani, rahimi. Musa juga pernah menulis hal yang demikian. Ya. Nah, Allah penyayang, pengasih itu bukan hanya sebutan. Bukan hanya sebutan ya? Bukan hanya sebutan untuk mentereng-menterengnya Allah, bukan Untuk ya. gagah-gagahan itu untuk enggak ya? gagah-gagahan Allah. Iya, ya. iya. Tapi hal itu dibuktikan oleh Allah melalui yang namanya Natal. Natal. Gitu loh. Jadi Natal itu berita baik, berita sukacita, karena Natal Allah yang penyayang pengasih itu menghadirkan hal-hal yang memang dibutuhkan oleh manusia, Oleh seluruh umat manusia. oleh seluruh umat manusia yang sudah terpapar, ya, sudah jatuh di dalam dosa. Nah, hal-hal yang dinyatakan oleh Allah itu paling tidak ada 4 hal. Ada 4 hal. Ya, di dalam Natal itu sendiri. Jadi pertama, penyayang pengasih, Allah itu menunjukkan kasihnya. Ya. Jadi Natal itu wujud bahwa Allah itu mengasihi manusia. Iya. Oke. Nah, kasih di sini yang diteladankan, dicontohkan oleh Allah adalah kasih dari seorang pribadi Allah yang kudus, yang suci, itu mengasihi orang berdosa. Yang agung, yang mulia, dia mengasihi orang yang hina. Yang banyak dosa. Iya. Itu kasih. Jadi disinilah sebetulnya dari Natal ini manusia harus belajar mengasihi seperti Allah mengasihi. Iya. Gitu loh.
Sebab Yesus atau Isa Al-Masih dia mengajarkan begini, kalau kamu hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa bedanya dengan orang yang tidak mengenal Allah? Tidak ada beda. Jadi kalau orang mengasihi orang yang mengasihi itu lumrah, sesuatu yang biasa, wajar. Tapi Yesus ajarkan kasihlah musuhmu. Itu baru luar biasa. Iya. Ya, berilah makan kalau dia lapar. Berilah minum kalau dia haus. Beri pakaian kalau dia telanjang. Kunjungi dia kalau dia di rumah sakit. Ya, tolong dia kalau dia terjatuh. Itu kasih. Jadi kasih ini tidak pandang apa-apa. Universal ya sifatnya. Universal. Dan tentu Dona juga tahulah apa yang diutarakan oleh Gus Dur. Iya. Ya. Papa cukup mengikuti juga ya pemikiran dan Gus Dur. Ya. Jadi dia kan pernah berkata begini, kalau kamu mau tolong orang, ya, istilahnya mau mengamalkan kasih kepada seseorang yang dalam keberadaan menderita, ndak usah kamu tanya agamamu apa, sukumu apa, ndak perlu, tolong saja, gitu loh. Itu kasih. Jadi memang itulah kasih Allah. Allah itu mengasihi seluruh umat manusia. Dia tidak pernah melihat agamanya, ya, warna kulitnya, status sosialnya, tidak pernah. Itu kasih. Nah, kasih inilah yang harus kita kembangkan dalam kehidupan kita, dalam mengarungi kehidupan ini. Kalau kasih yang macam ini kita amalkan, rumah tangga kita aman, dukuh kita aman, desa kita aman, kabupaten kita aman, ya, provinsi kita aman, negara kita aman. Itu cita-cita kita semuanya. Gitu loh. Iya. Iya. Itu baru satu ajaran tentang kasih loh. Itu baru satu poin dari inti Natal. Jadi Allah membuktikan dirinya sebagai penyayang pengasih itu wujudnya Natal. Karena Natal dia memberikan kasihnya. Kasih yang saya katakan spektakuler. Kasih yang saya katakan luar biasa. Ya, itu yang namanya kasih agape dalam pelajaran saya. Kasih agape itu kasih Allah. Ya. Itu yang harus kita sampaikan. Jadi semua orang akan menderita tanpa kasih. Coba seorang istri tidak dikasih suaminya, menderita, marah-marah, protes. Iya. Coba anak tidak dikasih oleh orang tuanya, merana. Iya, sepakat Pak. Itu. Jadi disinilah Allah menghadirkan kasih, dan kasih ini diperlukan oleh manusia, semuanya, oleh semua insan diperlukan. Itu sepotong, nanti mungkin masih akan nyambung soal kasih ini di berikutnya. Oke. Tadi ada 4 hal. Hal yang kedua bisa, ya, Allah itu menghadirkan damai. Damai, peace. Ya. So, setelah manusia jatuh di dalam dosa, manusia ini terusir dari namanya Taman Firdaus, Taman Eden. Surga ya? Iya, surga. Diusir ya setelah jatuh di dalam dosa. Nah, saat diusir itu putus hubungan antara Allah dengan manusia. Lalu Natal adalah inisiatif Allah
Allah berdiri sebagai inisiator untuk mendatangkan damai ya antara Allah dengan manusia. Biar kerenggangan tadi Ya, pulih kembali, pulih kembali Natal. Gitu. Jadi supaya manusia ini bisa kembali, orang Jawa katakan wanuh. 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 Ya. Saya baru dengar ini. Ya. Saya baru dengar nih. Saya catat dulu ini. Jadi orang Jawa katakan wanuh. Wanuh ya. Oke. Jadi disitulah saat kita didamaikan oleh Allah, saat itu kita punya keberanian, kita punya kebebasan untuk datang kepadanya, untuk menghampiri Dia. Makanya kekristenan ya mengajar dalam berdoa itu Bapa kami yang di surga. Kenapa? Karena kita sudah didamaikan. Gitu loh. Jadi dalam segala keadaan dalam kehidupan ini kita bisa datang kepada Tuhan. Dimanapun, dalam keadaan apapun, kita bisa datang dan minta tolong kepadanya. Karena kita sudah didamaikan oleh Natal itu. Itu hal kedua. Lalu yang ketiga itu terang. Terang. Iya. Cahaya. Iya, cahaya. Manusia ini berada di bumi. Di bumi ini bukan tempat yang terang, Gelap ya. gelap. Gelap. Kenapa hal demikian terjadi? Karena di bumi ini di samping ada kuasa Allah, ada kuasa iblis. Di samping ada pribadi Allah, ada pribadi iblis di bumi. Bumi ya setelah ada pemberontakan di sorga, ya. Memang sedikit saya jelaskan di sini asal usul iblis itu dalam pemahaman iman Kristen. Iblis itu tadinya malaikat, penghulu malaikat, Penghulu malaikat. penghulu Seniornya malaikat. Iya, penghulu pemimpin. Pemimpin. Ya. Lalu dia pengen duduk di kursinya Allah. Lalu dia adakan pemberontakan, dia pengaruhi malaikat-malaikat lain. Lalu timbul peperangan di sorga. Akhirnya iblis, penghulu setan yang memberontak itu ditangkap dan dilemparkan ke bumi. Akhirnya bumi gelap. Nah, dalam keadaan bumi yang gelap inilah Allah menghadirkan terang yang wujudnya adalah Natal. Gitu loh. Nah, terang ini bisa membuat segalanya indah. Jelas. Jadi segala sesuatu tanpa terang itu tidak indah. Iya. Gitu loh. Coba kita melihat langit ini. Langit ini tanpa terang Ya, yang nggak ada indah. gelap, sumpah, pengap, ya. Jadi ada laut, darat dan tumbuh-tumbuhan. Coba kalau itu tidak ada terang, Ya. kita tidak bisa menikmati keindahannya. Ada matahari, bulan dan bintang di langit sana. Kalau tanpa terang, Sama aja. untuk apa? Gelap, iya. Tidak ada manfaatnya. Ada juga binatang-binatang besar Iya. yang beraneka ragam, tapi tanpa terang, apa menariknya? Iya. Tidak bermanfaat juga. Nah, sampai kepada manusia. Nah, kalau manusia ini juga hatinya tanpa terang, kehidupannya tanpa terang, langkahnya tanpa terang, perbuatan-perbuatannya tanpa terang, ucapan-ucapannya tanpa terang, tidak berguna manusia ini. Iya. Gitu loh. Jadi Natal itu terang, datang ke bumi, menerangi perilaku manusia.
supaya manusia sadar, oh ini salah, oh ini benar, oh ini pas, oh ini keliru. Ya. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, keselamatan. Ya. Ini menjadi poin terakhir sekaligus penting. Ya. Selamat. Ya, keselamatan. Jadi keselamatan ini bisa dikatakan surga. Ya. Jadi setiap insan, setiap manusia kalau ditanya nanti mati mau kemana? Surga. Tujuannya ke Iya. sana ya. Tujuannya ke sana. Nah, Natal ini Allah melahirkan atau memberitahukan hal sorga ini dengan penuh kepastian. Ya, seperti ayat Natal yang saya katakan umat Kristen sangat menguasainya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa masuk neraka, tapi beroleh hidup yang kekal, beroleh sorga. Gitu. Jadi ada kepastian. Ya. Selamat itu tadi. Selamat. Itu. Oke. Itu poin sedikit ya. Itu baru bahas Natal aja udah. Natal. Udah. Iya. Panjang dan mendalam ya, Pak. Iya. Baru Natal. Baru Natal saja ya. Oke. Pak, yang saya tahu selama ini ya, jenengan mengabdikan diri sebagai seorang pendeta Kristen di gereja Pantai Kosta ya, di Gemolong ini ya. Tapi sebelumnya Pak, saya sempat mendapatkan kabar bahwa ternyata dulu jenengan lahir tidak langsung sebagai seorang pemeluk Kristen ya. Ada fase-fase Anda mengalami sebuah pengalaman yang akhirnya itu mendorong atau menggugah jenengan untuk akhirnya memutuskan, oke, saya menjadi seorang pelayan Tuhan atau seorang pendeta. Gimana tuh Pak ceritanya waktu itu atau waktu yang silam itu? Ya memang istilahnya tidak istilahnya tiba-tiba ujuk-ujuk ya. Ya, tidak bisa. Bisa. Ada proses ya? Ada proses. Jadi memang saya jadi pendeta, jadi pelayan, jadi guru Injil ya. Ini bukan mau saya. Artinya tidak ada kehendak awal jangan langsung memutuskan itu ya? Nggak ada. Gimana tuh Pak ceritanya Pak? Tapi ini memang panggilan Tuhan gitu loh. Jadi di tahun 72 itu memang 72 akhir, saat itu saya umur 12 tahun ya. Nah, saya jatuh sakit yang ya saat-saat itu kedokteran belum secanggih sekarang ya. Jadi bidang kesehatan juga belum seluas sekarang ya, tahun itu 72 mungkin Dona belum lahir. Saya belum apa-apa itu. Kampungnya asli Papa di ya? Di Banyuwangi. Di Banyuwangi ya? Berarti ya. posisi waktu itu di Banyuwangi ya. Oh iya. Saya ada di Banyuwangi Selatan ya, 3 kilo lagi sudah laut selatan. Nah, di sanalah proses itu terjadi ya. Saya sakit dan memang orang-orang yang biasa ya dituakan atau dikatakan orang pinter, paranormal ya, mungkin ya istilahnya kerennya ya. Nah, itu. Kesanalah orang tua saya lari dari satu orang pinter pindah ke yang lainnya sampai yang kelima. Tapi yang kelima itu berkata kepada orang tua saya begini dengan bahasa Jawa, anakmu iki lorone loro tiba kubur. Tiba kubur. Ya, jadi vonis mati. Divonis mati Pak waktu itu. Ya.
Kemudian analisanya sakitnya itu apa? Sakit saya memang ya kalau dari orang-orang pinter itu memang dirasuk kuasa kegelapan, kuasa iblis, Gitu. Ya. gitu loh. Dan divonis mati tidak ada obatnya gitu. Nggak ada obatnya, ya. Ngeri juga ya Pak. Jadi dia katakan anakmu itu lorone loro tipe kubur, lek ra bener-bener golekne banyu bening mati. Nah, saat vonis seperti itulah itu terjadi jam 2 dini hari, ya. Itu terjadi otomatisnya sore, tapi jam 2 dini hari ada seperti suara yang begitu mendorong orang tua saya, coba temui pendeta. Jam 2 dini hari. Coba panggil pendeta untuk mendoakan anakmu. Tapi karena orang tua saya tidak mengenal dengan pendeta. Pendeta itu orang, istilahnya orang terhormat. Jadi orang tua saya tidak berani menghadap mereka. Ya. Saya katakan merasa hina, merasa rendah. Ya. Akhirnya menghubungi tetangga yang dia suka pergi ke gereja. Dengan kata lain, tolong panggilkan pendeta supaya mendoakan anak saya. Tapi jam 2 dini hari kan tidak mungkin. Akhirnya ditunggulah sampai esok hari, baru dipanggil pendeta dan saya didoakan sembuh. Walaupun efek dari sakit itu akhirnya lumpuh 1 bulan, tidak bisa jalan. Papa mengalami 1 bulan itu nggak bisa jalan? Tidak bisa jalan. Total? Lumpuh total. Gitu. Oleh pendeta didoakan? Didoakan saya sembuh dan saya berangsur-angsur pulih. Ya. Lalu saya melangkah mulai ikut Sunday School, ya, sekolah minggu. Sunday School. Ikut di sana, ya. Dan mulai saat itulah di dalam hati saya tertanam, nanti kalau akil balik akan mengabdikan diri mengajarkan ajaran-ajaran Tuhan. Sejak itu rinduan itu besar dan saya harus masuk di sekolah teologi, ya. Tapi berangsurnya waktu sekitar umur 18, ya. Usia SMA sudah habis, ya. Saat itu saya mulai ragu dengan panggilan itu. Sempat ragu juga, Mas? Sempat ragu. 18 tahun? Iya, usia 18 tahun itu saya ragu. Saya tidak mau, perhitungan saya waktu itu saya mau lari ke Surabaya. So, di sana ada om saya, ini dia bengkel mobil. Nah, saya mau lari ke sana dan mau kerja, saya mau membahagiakan orang tua, itu hasrat. Tinggal ibu saya. Saya mau membahagiakan orang tua, ya. Tapi hasrat itu tiba, ya, saya masih di luar kota, ya. Tapi sudah tamat, ya, sekolah itu, dan saya sudah mulai melangkah bekerja, cari duit. Jadi pendeta nanti tidak dapat duit. Singkat cerita berarti Papa menjadi seorang pendeta, kemudian kok sampai bisa nyasar ke Gemolong ini? Gimana ceritanya, Pak? Akhirnya membangun gereja Pantai Kosta ini. Memang di tahun 85 saat saya sebagai hamba Tuhan yang saat itu saya melayani di Solo, ya, gabung dengan tante dari istri, dari mama, dari ibu, ya, saya gabung pelayanan di sana. Saat itu saya ikuti pasca gembala di Batu Malang, ya. Jadi
belajar berkala, dalam 1 tahun diambil 1 bulan, dan itu tiap tahun ya. 1 bulan ada di kampus. Saat itulah saya ketemu teman yang tadinya mau ditugaskan di Gemolong di sini. Padahal dulu papa nggak tahu sama sekali Gemolong itu Nggak mana. tahu saya, nggak tahu. Jadi nanti saya ceritakan sedikit perjalanan saya ke Gemolong ini, gitu. Jadi saat itu teman saya ini mau ditugaskan di Gemolong dan dia sudah siap, dia mau kontrak 1 rumah untuk tempat ibadah, tapi akhirnya dia ketemu dengan teman di Jakarta dan dia ditawari di sana sudah ada gereja, sudah ada pastori, tempat tinggal. Nah, dia lebih pilih sana, lalu dia di sini ditinggalkan, lalu Papa dikabari. saya dikasih tahu di Gemolong itu ada jiwa yang perlu dilayani. Lalu alamatnya dikasih, coba cari, dan saya cari. Itu tahun berapa, Pak? Tahun 86. 86 pertama kali menginjakan kaki di Gemolong. Iya, 86. Jadi saya waktu itu karena land saya itu Jawa Timur, ya. Saya cari Gemolong ini melewati Sragen. Jadi dari Solo saya ke terminal Sragen, terminal lama masih. Karena Gemolong itu di bagian dari Sragen kan gitu kan. Jadi saya cuma tahunya Gemolong ini kalau mau ke Gemolong harus lewat Sragen, sebab bisnya ada di terminal Gemolong gitu. Jadi saya dari Solo ke Sragen terminal, di sana ada bis jurusan Gemolong. Saya naik turun Gemolong. Ya. Nah, setelah seharian saya ketemu jiwa-jiwa yang disebutkan, ya, dan mereka memang haus, siap dilayani, ya. Akhirnya sore pulang. Setelah kembali ke Solo, lagi. ya, kembali ke Kepunton. Setelah pulang, loh, kok pulangnya kok dekat? Oh, berarti Pulangnya lewat sini. Iya. Solo Purwodadi. Tinggal lurus tak ya. Setelah pulang, loh, Gemolong tahunya deket ya. Kok saya tadi kok berangkat lewat Soalnya Sragen dulu ngetan sik lagi ngulon meneh aduh. Ya itu. Nah, saat itulah saya ketemu jiwa-jiwa itu. Lalu memang dari organisasi memberikan surat tugas untuk saya ditugaskan melayani jiwa-jiwa yang perlu dilayani di Gemolong. Saat itulah saya siap dan membuka tangan, saya melayani. Apakah langsung membuat gereja ini, Pak? Datang ke sini. Ya, saya kontrak dulu untuk tempat tinggal dan tempat ibadah, ya. Lalu saya tembusi surat, ya, pemberitahuan ke bupati, ya, ke kecamatan Gemolong, lurah Gemolong, ya, saat itu sebagai pemberitahuan Akan dibangun bahwa kami ditugaskan oleh organisasi untuk melayani, ya, jemaah yang ada di Gemolong, ya. Lalu 92 mulailah kami membangun tempat ini. Jadi ini jadi seperti ini memang tidak langsung jadi, tapi tahap demi tahap, ya. Gitu. Jadi sambil berjalan, seberapa berkat yang Tuhan beri, itulah yang ya. Dan sampai sekarang masih bisa memberikan manfaat ya, ya, untuk seluruh jamaah. itu sedikit kisah. Oke. Kalau sebagai seorang pendeta itu tugas pokoknya apa sih, Pak? Ya tentu tugas pokoknya mengajar umat lah, ya. Jadi menyadari, Ayub pernah tulis satu pernyataan, satu pengajaran yang berharga bagi orang-orang sesamanya. Manusia yang hidup di atas bumi ini perang, bergumul, gitu loh. Jadi manusia yang hidup di atas bumi ini bergumul, perang, itu hari-hari. Cekcok.
berselisih. perang, berselisih gitu loh. Tapi kita harus menyadari ya, peperangan kita itu bukan melawan manusia, bukan, tapi melawan penguasa-penguasa jahat yang seringkali menyusupi, memanfaatkan manusia itu jadi objek, Ya. jadi medianya. Hawa nafsu yang Iya, tidak baik itu ya. gitu. Nah disinilah seorang pendeta harus mengajar mereka supaya dalam peperangan itu, perang kita bukan melawan manusia tapi melawan penguasa kegelapan. Jadi kalau umpamanya kamu dicaci ya, kamu tidak usah membalas dengan cacian orang itu. So kalau orang itu mencacimu, itu sebetulnya bukan maunya orang itu, tapi dia sedang dipengaruhi, didorong, Ya. dinafasi oleh kuasa kegelapan, Kekuatan jahat itu tadi. kekuatan jahat itu tadi. Jadi kalau ada orang menghina, tidak usah dibalas dengan hinaan. Sama aja. Melawan manusia, Iya. lawan kita bukan manusia, tapi perlu didoakan, Ya. gitu loh. Perlu diserahkan kepada Tuhan. Karena bagaimanapun juga orang yang menghina kita, orang yang mencaci kita, orang yang memusuhi kita, itu adalah ciptaan Tuhan. Yang bisa merubah dia adalah Tuhan itu sendiri. Jadi doakan dia. Justru itu yang harus jadi PR, prioritas untuk kita doakan. Makanya ajaran Tuhan juga katakan, doakanlah musuhmu. Musuh didoakan. Didoakan, bukan dikutuk. Didoakan di sini diberkati. Berkatilah musuhmu. Berkatilah orang yang menganiaya kamu. Berkatilah orang yang memfitnah kamu. Gitu loh. Dan itu mulia ya. Itu mulia. Dan itu yang harus kita perjuangkan. Inilah yang kita ajar ya, supaya manusia tidak salah dalam menyikapi peperangan yang sesungguhnya. Gitu. Sehingga kita bisa terus eksis, kita bisa terus jaga keberadaan aktif kita ini di jalan yang benar, tidak salah. Oke. Gitu loh. Oke. Itu sedikit. Iya, Pak. Ya. Obrolan kita ini sudah semakin menarik ya. Tapi gini Pak, mungkin teman-teman yang di luar sana yang melihat kita ini kan, seolah kita ini kan ada perbedaan Pak. Mungkin perbedaan paling mencolok adalah perbedaan agama gitu ya. Saya seorang Muslim, Bapak seorang Kristen gitu kan. Nah, tapi kita kan juga ada persamaannya. Kita sesama-sama hamba Allah, kita sama-sama anak cucu Adam Hawa, kita sama-sama sebagai seorang manusia gitu kan. Ya. Tapi terkadang banyak, mohon maaf ya, banyak orang-orang yang masih agak sensitif dengan perbedaan itu gitu. Nah, kalau ada pertanyaan, agama itu sebenarnya apa Pak? Menurut jenengan apa Pak? Agama itu apa? Ya memang secara umum kalau kita mengacu ke kamus, arti dari agama itu kepercayaan. Ya. Tapi ada juga, saya pernah baca buku, agama itu diartikan sebagai cetusan hati nurani. Ya. Cetusan hati nurani. Ya, ada yang bilang begitu. Tapi saya bisa kembangkan lagi di sana. Sebetulnya agama itu bisa juga disebut hasrat hati manusia untuk mengenal penciptanya. Cara Ya, atau cara. jalan kita untuk Iya. kenal dengan Tuhan. Iya, itu Dan cara jalan itu kan boleh macam-macam, boleh beda-beda. bisa. Sesuai dengan kapasitas kita masing-masing kan gitu kan. Saya Muslim, Papa seorang Kristen. Caranya beda tapi untuk menuju ke yang sama. Iya. So bagaimanapun juga manusia akan diarahkan kepada satu. Kebenaran itu bukan hanya, tidak ada dua, tidak ada tiga. Kebenaran itu hanya satu. Iya. Ya. Walaupun jalannya banyak, tapi kebenaran itu cuma satu. Jadi bagaimanapun juga orang akan digiring kepada satu kebenaran ini. Gitu. Dan itu pekerjaan Allah. Manusia tidak bisa menggapai kebenaran
dengan kekuatannya sendiri, dengan hikmatnya sendiri, dengan akalnya sendiri. Tidak bisa. So kebenaran ini sendiri adalah hakikat Allah itu sendiri. Iya. Yang maha benar itu. Yang maha benar. Jadi kebenaran itu Allah itu sendiri sebetulnya. Nah sementara kita ini manusia ini kan kita permisi kata punya otak hanya segenggam tangan. Gitu. Lalu kita mau memikirkan Allah yang maha besar, tidak nyanda, Gak nyampe. tidak mungkin. Gitu loh. Disitulah kita perlu Tuhan. Jadi berserah. Jadi makanya Kristen itu punya arti pengikut Kristus atau pengikut Yesus. Jadi kalau pengikut Yesus itu berarti Yesus di depan, orang Kristen di belakang. Mengikuti di Iya. belakangnya. Ikut dia. Kemana dia bawa? Percayalah dia akan bawa kita kepada kebenaran. Berarti agama tadi adalah hasrat hati, kemudian Cetusan hati, kepercayaan, iya, ya. untuk menuju ke maha kebenaran itu tadi, gitu itu. ya. Jadi Nah, kebenaran versinya orang kan banyak, Pak. Padahal kebenarannya cuma satu itu Satu. tadi. Gitu. Nah, karena beda-beda itu tadi, berarti kan dibutuhkan toleransi, dibutuhkan tenggang rasa, dibutuhkan saling menghormati, Iya. gitu, walaupun dengan perbedaan-perbedaan itu tadi, gitu ya. Jadi kerjasamalah, ya. Jadi jangan sampai orang Kristen memaksakan kebenarannya kepada orang lain, tidak boleh. Tidak boleh ya. Begitu juga orang Islam memaksakan kebenarannya juga ke Nggak bisa. umat lain nggak bisa. Tidak gitu. bisa. Kita cuma dapat mandat beritakanlah kebenaran itu. Iya. Beritakan. Soal orang mau terima, orang mau tolak itu bukan hak kita, Bukan urusan kita. bukan ya. urusan kita. Iya, saya sepakat. Kita cuma punya tugas beritakan Iya. kebenaran itu. Jadi tidak usah risau kalau orang itu menolaknya. Menolaknya, Tidak iya. usah risau kalau orang itu menerimanya. Iya. Soal terima dan tolak itu urusan Tuhan sendiri. Iya. Sepakat itu, Pak. Itu pun Gitu. juga, mohon maaf, itu pun juga saya sempat baca di ayat Al-Quran ada juga, Pak, bahwa di ayat surat Al-Baqarah ayat terakhir itu disampaikan bahwa la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan loh untuk masuk ke agama. Iya. Monggo, mau masuk A, mau masuk B, mau masuk C, monggo itu. Kita hanya menyampaikan, memberitakan perkara diterima, monggo, tidak ada masalah kan gitu, Pak. Kalau ayat itu kita kembangkan, damai kok. Ya, sepakat, damai banget. Ya. Gak ada paksaan, Tidak ada gitu. masalah. Tidak ada masalah. Iya. So saya katakan di depan tadi, saya jadi Kristen ini panggilan, bukan mau saya. Kalau sudah dipanggil mau gimana ya, Pak? Mau di mana? Tidak bisa apa. Oke. Gitu. Ikut. Iya. Gitu. Kalau saya runcingkan gini, Pak, apa ajaran inti dari agama Kristen? Kalau tadi agama, kemudian saya runcingkan ajaran inti dari Kristen itu apa, Pak? Agama inti, ya, ajaran inti dari Kristen itu tidak lain adalah kasih. Kasih. Ya. Nah, kasih di situ firman Tuhan katakan kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Lalu hal yang kedua dikatakan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Gitu. Vertikal dan horizontal. Horizontal. Gitu loh. Kalau di agama Muslim, Islam, hablum minallah, hablum minannas. Gitu. Betul. Itu. Jadi Iya. ada hubungan dengan Allah, ya. Ada hubungan dengan sesama. Ini tidak boleh dilupakan. Inti ya, Pak, ini. Vertikal dan horizontal ini harus kita kembangkan. Nah, kalau ini menguasai kita enak kok Iya. bergaul dengan siapa saja. Jadi kasih Allah.
Nah sebetulnya banyak manusia begini, tidak ada masalah untuk menyatakan kasihnya kepada Allah. Ya, yang urusan vertikal ini. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi seringkali orang punya masalah dalam hal mewujudkan kasih kepada sesama. Sama, iya. Masih pilih-pilih, Iya. masih membeda-bedakan. Membeda-bedakan. Karena orang tidak mengerti, ya, sesamanya itu siapa. Iya. Gitu loh. Gitu loh. Sesama itu ya semuanya lah gitu kan. Nah kadang-kadang keadaan ini menjadi rancu, keadaan ini menjadi kacau. Karena orang tidak mengerti siapa sesamanya. Karena orang Jawa cuma memahami sesama ini secara sempit, sesamaku ya orang Jawa. Akan terjadi kekacauan sosial. Ini ada diskriminasi. Iya. Kalau China, dia hanya mengerti sesamaku ya orang Cina. Ya akan terjadi kekacauan. Orang Madura, sesamaku ya orang Madura. Yang bukan Madura bukan sesamaku. Itu lawanku, itu musuhku, itu pesaingku. Iya. Itu yang sangat membahayakan itu. Nah, ini membahayakan kerukunan, membahayakan banyak sektor di situ. Gitu loh. Lalu kalau kita lari lagi ke jabatan-jabatan, ya. Kalau guru sesamaku ya guru. Yang bukan guru bukan sesamaku. Ya. Gitu loh. Iya. Kalau polisi sesamaku ya polisi. Kalau gubernur sesamaku ya gubernur. Lalu lari lagi ya. Ini bisa kalau agama umpamanya. Aku Islam, agama ya, sesamaku ya Islam. Yang bukan Islam bukan sesamaku. Aku Kristen, sesamaku ya Kristen. Yang bukan Kristen itu bukan sesamaku. Aku Hindu. Sesamaku ya Hindu, yang bukan Hindu bukan sesamaku. Ini kan terjadi kekacauan di mana-mana. Ramainya keadaan, tidak damainya suasana. Itu karena orang tidak memahami secara benar tentang sesama. Gitu loh. Jadi jangan cuma membangga-banggakan aku mengasihi Allah, tapi bagaimana kasihmu dengan sesama? Sebab saat kamu berkata aku mengasihi Allah, tapi kamu mencaci sesamamu, kasihmu kepada Allah itu perlu dipertanyakan benar tidaknya. Masih ada yang perlu dibenahi. Iya. Perlu dipertanyakan, benar enggak itu? Harusnya kalau kasih ke Allah beres, ke sesama juga beres. Sangat beres. Karena tuntunan itu dari sana. Gitu loh. Seperti di depan tadi soal kasih, kan saya katakan kasih itu dari seorang yang mulia mengasihi yang hina. Itu kasih Allah. Nah, itu yang harus diterapkan dalam kehidupan kita bersosial. Hidup bersama dengan beraneka warna kulit, ya, rambut, mata, hidung, beda. Iya. Gitu loh. Itu jadi inti dari pelajaran Kristen itu kasih. Nah, kasih itu memang menjurus kepada 3 hal. Kasih itu memberi, kasih itu melayani, kasih itu mengampuni. Nah, kalau saya tanya kepada Donna, lebih mudah mana memberi dan mengampuni? Kalau buat saya kayaknya lebih mudah memberi kali ya. Iya. Karena kan dalam hidup keseharian kan lebih sering memberi kan. Entah apa bentuknya ya, memberi. Tapi kalau mengampuni kan kadang hati kita masih sempit. Iya. Kadang kita belum mengikhlaskan gitu. Padahal kasih itu tidak hanya memberi, tapi Tiga-tiganya kasih tadi itu juga mengampuni, melayani gitu loh. Nah, kita itu kadang-kadang melayani juga. Kalau melayani orang punya duit, kita punya semangat. Tapi kalau orang yang punya duit, Iya. kita ogah-ogahan melayani. Ini
masukan yang luar biasa dari Papa ini. Kita hanya melayani sing di duit ya Pak. Kebanyakan ya gitu ya. Yang punya jabatan. Aduh, ya. Padahal Allah itu prioritasnya melayani orang yang hina, orang yang menderita, orang yang tersingkir, orang yang papa, yang membutuhkan. Itu prioritas Allah. Gitu loh. Jadi kasih itu tidak hanya memberi, mengampuni. Gitu loh. Udahlah, mengampuni ini cara hidup. Kenapa kita mengampuni? Karena manusia ini siapapun punya peluang salah. Sangat berpotensi salah. Salah. Udah siapa saja. Sampai ada satu ustadz, ya, dia khotbah, dia ceramah. Saya setuju sekali, saya senang sekali, saya dengar itu, saya dapat hikmah. Dia berkata begini, kalau kamu mau dapat suami yang sempurna, ya jangan bersuami manusia. Itu ada seorang ustadz begitu. Karena tidak mungkin. Tidak mungkin manusia ini punya peluang salah. Gitu loh. Jadi kalau kamu mau punya suami yang sempurna, ya tidak usah nikah sama manusia. Terus sopo gue sing nikahi. Kalau kamu mau punya istri yang sempurna, ya jangan menikah dengan manusia. Iya. Sampai di situ aja kita langsung mikir ya Pak ya. Iya ya. Manusia Bagus nggak itu. mungkin. Jadi saya apresiasi itu, saya dapat hikmat betul itu disampaikan oleh Ustaz tadi itu memang itulah yang saya katakan plek ajaran Allah. Mengampuni ini cara. Kita serawung, kita bergaul dengan manusia yang punya peluang, ya salah, lupa, ya keliru, ceroboh ya. Nah, kalau kita mengampuni enak, kita bisa jalan. Terus dia salah, ya. Lalu timbul satu kebencian seperti orang Jawa katakan begini. Wis kalau dia jadi banyu aku ora arep nyawuk. Kowe arep dadi godhong aku ora arep nyuwek. Iya. Nah, itu karena kebencian yang begitu memuncak. Nah, kalau kasih ini ada, kasih itu memberi, kasih itu melayani, kasih itu mengampuni.